Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan di Guru Penggerak demonstrasi kontekstual modul 2.3. Hari ini kali ini yang bertindak sebagai supervisor yaitu Pak Ahmad Khairuddin SPD. Coachnya Ibu Susian SPD, dan yang menjadi coach saya sendiri Pak Nurdin SPD. Oke, untuk efisiensi waktu saya persilahkan kepada Pak Udin dan Ibu Susi memulai kegiatan kita kali ini, diawali dengan percakapan praobservasi. Silakan. Oke, baik. Langsung saya mulai, Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu Susi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Baik. Bu, gimana kabarnya ini, Bu? Hari ini. Alhamdulillah baik, Pak Udin. Bagaimana Pak Udin kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga dan bahagia tentunya pada hari ini. Oh iya, Bu Susi. Pada hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Nurdin ya, Bu ya? Iya, Pak Udin. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Nurdin. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang kita perlu obrolkan dulu ya, Bu Susi ya. Ya, tentu. Boleh, Pak Udin. Nanti pada saat coaching antara coach, yaitu Bu Susi sebagai coachnya, sedangkan sebagai coachnya nanti Pak Nurdin ya, Bu ya. Saya akan mengamati kegiatan Ibu nantinya. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum yang Ibu lakukan nanti. Kemudian apakah Bu Susi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan saya juga akan mendengarkan apakah sudah bagus pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Susi nanti, dan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Bu Susi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu ya? Saya tanya-tanya sedikit, Bu ya. Boleh, Pak. Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak Udin. Oke, ya. Untuk yang pertama nih, Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Susi kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi ini, Pak, yaitu pertama itu tentang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, 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 Bu. Berarti Bu Susi ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira nih Bu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi kali ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu, Pak, yaitu mendengarkan aktif ya, Pak Udin ya, dan mengerjakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, Pak Udin. Oke, baik. Berarti ada 2 ya, Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu ya, kira-kira itu. Ya, Pak Udin, saya ingin kembangkan itu, Pak Udin. Ada 2 itu.
itu ya Pak Udin. Nah, kira-kira nih Bu Susi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa nih? Ketercapaian indikator dan tujuan pengembangannya itu seperti apa kira-kira? Jadi yang ingin indikator yang ingin saya kembangkan itu Pak, indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya Pak. Oke, oke, oke. Baik Bu Susi, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat kucing sudah bisa menemukan sendiri dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi berikutnya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya, seperti itu Pak Udin. Baik Bu Susi, terima kasih untuk jawabannya. Setelah ini silakan Ibu melakukan proses kucing, usahakan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kucing, Bu Susi proses kucing Bu Susi sudah selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh Iya, ya Bu ya? iya Pak, tentu Pak Udin. Iya. Iya. Oke, silakan Bu untuk melakukan proses kucingnya. Silakan. Iya Pak Udin. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Susi. Bagaimana nih kabarnya Pak Nurdin hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Sangat semangat ini, Bu. Ibu Susi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak Nurdin. Tapi masih semangat ya Pak ya? Ya, Semangat. alhamdulillah semangat Bu. Ya, alhamdulillah tetap semangat dan sangat semangat ini, Bu. Bu Susi, saya butuh teman ngobrol nih Bu, makanya saya WA Bu Susi tadi untuk bincang-bincang sebentar ini Bu. Oh begitu ya. Ngomong-ngomong nih Pak Nurdin, apa yang mau Nurdin obrolkan dengan saya hari ini? Ya, jadi begini Bu Susi, saya itu sedang bingung tentang pembelajaran di kelas saya. Padahal pada pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur itu tentang materi teks prosedur, murid-murid tidak fokus dan antusias nih dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid rata-ratanya rendah sekali, Bu. Oh begitu Pak Nurdin. Jadi saat ini Pak Nurdin merasa murid-murid tidak fokus dan antusias saat pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya Pak Nurdin? Iya Ibu, betul sekali. Saya rasakan kok murid-murid ini kurang paham ya, kurang memahami mengenai materi teks prosedur itu. Oh, Pak Nurdin, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Pak Nurdin ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita kali ini, Pak? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita hari ini. Solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks prosedur, sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oh, oke, Pak. Berarti mencari solusi ya, supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu ya, Pak. Iya Bu, betul sekali. Ini supaya murid-murid paham materi saya. Saat saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint. Saya menjelaskan tentang teks prosedur,
dan saya beri contoh-contohnya. Tapi saya lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan. Lah endingnya saat penilaian nilai mereka tidak memuaskan, nilai mereka itu sangat rendah begitu Bu, di bawah standar, di bawah yang saya ingin harapkan begitu. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak Nurdin. Menurut Pak Nurdin nih, anak-anak yang memahami atau yang fokus, antusias dan memahami tes prosedur itu yang seperti apa, Pak? Iya sih, begitu idealnya Bu. Bagaimana bagusnya ya? Saya sih pengennya itu anak-anak mendapat nilai 10 begitu Bu. Tapi ini kok anak-anak nilainya rata-rata di bawah, bahkan ada yang hanya 1 begitu nilainya. Bagaimana? Oke, jadi begitu ya. Ya, ya. Jadi kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Pak Nurdin tadi ya. Iya Bu, iya sih Bu. Begitu idealnya Bu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus ada anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1 misalnya. Menurut Pak Nurdin, nih murid-murid di kelas Pak Nurdin itu berada di level berapa, Pak? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi tersebut. Tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias, dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Kira-kira berada di level 5 sih itu Bu. Oke, menurut Pak Nurdin, murid-murid Pak Nurdin tadi berada di level 5 ya. Untuk memahami atau bisa ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Pak Nurdin ya. Mungkin saja bisa Bu untuk memahami teks prosedurnya berada di level 10, tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu Bu Susi, karena itu perlu proses. Pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusias ya. Menurut Pak Nurdin, apa sih yang bisa Pak Nurdin lakukan untuk membantu murid-murid Pak Nurdin di kelas itu supaya berada di level itu Pak, dan dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Ya, itu yang saya masih bingung Bu, mau apa ya Bu Susi ya? Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid nih. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak. Bagus itu Pak idenya. Sekalian mengimplementasikan kurikulum diferensiasi. Coba rencana aksinya bagaimana Pak Nurdin? Rencananya begini, di awal semester kemarin saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif gaya belajar ya Bu. Saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang auditori dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk Bu Susi. Begitu. Wah, luar biasa. Bagus itu Pak Nurdin. Lalu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam materi tes prosedur tadi, Pak? Mungkin prosesnya seperti ini, Bu. Rencana aksinya begini, untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi, sesuai gaya belajar murid.
Misalnya kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk gaya belajar auditori, bisa saya siapkan lembar kerja dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan yang gaya belajar visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur begitu. Setelah itu untuk penilaiannya saya menggunakan atau bukan menggunakan ya, menugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video TikTok atau teks atau komik gitu, Bu. Menarik sekali tuh Pak Nurdin, luar biasa, menarik sekali. Menurut Pak Nurdin, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilan murid-murid menjadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur dengan baik. Penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif. Rencananya sudah baik nih Pak Nurdin. Apakah menurut Pak Nurdin akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Nurdin ini nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk menyiapkan media-media sesuai gaya belajar murid dan butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti, Bu. Oke, Pak Nurdin. Perlu waktu berapa lama kira-kira untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Ini mungkin butuh waktu 2-3 hari. Dari persiapan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, dan lain-lain. Sekitar 2-3 hari, Bu, waktu yang dibutuhkan ini. Ya, kira-kira adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi saat pelajaran. Ya, saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Dia, teman sejawat saya. Jadi kami bisa berdiskusi menyiapkannya dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajar auditori. Oh baik, kira-kira kapan nih Pak Nurdin mau menerapkannya di kelas? Jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu hari Senin, Bu. Hari ini hari Kamis, maka Senin depan akan saya terapkan. Baiklah Pak Nurdin. Nah, kita sudah ngobrol nih. Apa yang Pak Nurdin dapatkan ini dalam sesi ngobrol kita kali ini? Awalnya tadi kan saya bingung ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia teks prosedur. Ini untuk materi teks prosedur di kelas. Muridnya tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Tapi di akhir obrolan ini saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Dia sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi, Bu Susi. Wah, luar biasa bagus itu Pak Nurdin. Sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat untuk selalu belajar Pak ya. Siap Bu Susi. Saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih Ibu Susi sudah ngobrol dengan saya. Sama-sama Pak. Kalau nanti butuh support, jangan lupa hubungi saya Pak ya. Setelah nanti pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya. Siap Bu, saya kembali ke kelas dulu Bu, karena murid-murid ini sudah selesai jamnya Bu. Saya kembali ke kelas dulu Bu Susi. Baik Pak Nurdin, silahkan Pak. Baik ya, terima kasih Bu, terima kasih. Oke, baik Bu Susi. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Nurdin. Apakah berjalan dengan baik dan lancar Bu kira-kira? Alhamdulillah, luar baik dan lancar Pak Udin.
Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi, kegiatan Ibu kucing tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Ibu Susi. Nah, kira-kira Baik, bersedia Pak. enggak? Ya, saya bersedia, Pak. Siap, Pak. Oke. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan atau sesuai yang sudah diinginkan lah. Iya, Pak. Jadi tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur Tirta, Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Baik, Bu. Jadi Bu Susi sudah berhasil ya, Bu ya, melakukan kucing dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan, Bu. Bu Susi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada kucing, mengidentifikasi permasalahan dari kucing, kemudian Bu Susi juga sudah mengarahkan kucing untuk membuat rencana aksi dan juga sudah berhasil membuat rasa tanggung jawab dalam diri kucing tersebut agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Jadi saya juga sudah mendengar nih percakapan Ibu Susi tadi dengan kucing. Yang pertama, tadi Ibu sudah fokus, kemudian hadir penuh, serta sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang Ibu sampaikan tadi kepada kucing. Untuk kedepannya nih Bu Susi, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan proses kucing hari ini kira-kira nih? Kompetensi apa? Ya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta, Pak, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah, Pak. Iya, sungguh luar biasa Ibu ini ya. Jadi semoga kedepannya kita lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Susi sudah melakukan proses kucing dengan alur Tirta. Untuk itu saya akhiri kegiatan ini dan saya berterima kasih banyak pada Ibu Susi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.